Selamat sore anak-anak, sudah tiba saatnya untuk kita beribadah sekolah minggu online ya. Nah, anak-anak bisa bangkit berdiri terlebih dahulu. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan Selamat Sore Bapa. Anak-anak, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya.
Nah, anak-anak masih tetap bangkit diri, masih kuat kan? Kita akan sambung pujian kita dengan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Sudah boleh duduk, kita akan sambung pujian kita dengan lagu Domba Kecil. Nah, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, Cica akan membacakan pengumuman terlebih dahulu ya. Nah, ibadah sekolah minggu onsite yang di gereja, kalau di Surabaya itu jam 9.15, kalau di Medan sama juga jam 9.15, kalau di Malang jam 10 dan di Jakarta jam 4 sore. Next. Setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi, yang sopan, dan jangan lupa untuk dia siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Next. Nah, anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan tertib dan dengan baik. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh teriak-teriak, dan mengganggu orang tua saat ibadah online maupun di gereja. Nah, sekian untuk pengumuman pada hari ini. Kita akan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Doa ya. Mari kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Kuasa iblis yang ingin mengganggu penaburan benih firman-Mu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi engkau, darah Yesus yang berkuasa, urapi kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Dan untuk anak-anak yang kelas besar, bisa menyiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya. Nah, untuk anak-anak yang kelas kecil, diharapkan untuk duduk yang manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah pengampunan Tuhan. Nah, hari ini Kak Gaby akan membawakan cerita tentang domba yang hilang. Nah, sebelumnya bisa ditampilkan PPT-nya. Nah, itu ya sudah muncul gambarnya. Jadi, ada suatu hari ada seorang gembala di pegunungan. Lanjut. Nah, gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba-domba. Terlihat ya, domba-dombanya sangat banyak. Nah, berapa sih totalnya domba-domba itu? Totalnya ternyata ada 100 domba. Banyak ya. Terus lanjut. Nah, setiap hari gembala ini sangat menyayangi domba-dombanya, setiap hari dikasih makan, dikasih minum, dirawat dengan baik. Lanjut. Nah, ketika malam hari akan tiba, gembala itu memasukkan domba-dombanya ke kandang untuk mereka bisa tidur. Nah, tapi ketika gembala itu menghitung domba-domba, kok jumlahnya kurang ya? Kok cuma ada 99? Tadi kan harusnya ada 100 domba. Wah, berarti satunya dombanya hilang. Lanjut. Terus gembalanya keluar lagi dari kandang. Dia mencari domba yang hilang itu. Terus, nah tiba-tiba gembala itu ternyata mendengar ada suara domba kecil mengembek. Lanjut. Nah, ternyata satu domba yang hilang itu ternyata terjebak di dalam semak belukar sampai enggak kelihatan itu ya dombanya di mana. Nah, akhirnya ketika gembala itu turun, ternyata kelihatan tuh dombanya yang hilang. Dombanya sudah luka-luka karena semak belukar itu tajam, berduri gitu. Lalu, next. Nah, lalu gembala itu melepaskan satu domba itu. Dia menyelamatkan dombanya itu yang hilang tadi dari semak belukar. Lalu gembala itu menggendong domba itu untuk kembali berjalan pulang. Next. Nah, akhirnya domba itu akhirnya bisa berkumpul lagi bersama 99 domba yang lainnya. Next. Nah, karena gembala itu senang banget, akhirnya gembala itu memanggil temannya, sahabatnya, tetangganya untuk bersukacita bersama karena dia sangat bahagia dombanya sudah ketemu. Nah, di sini Cece mau tanya, siapa di sini anak-anak yang punya hewan peliharaan di rumah, atau punya anjing di rumah, atau punya kucing, atau punya kelinci, atau punya burung di rumah? Nah, pasti anak-anak akan sangat menyayangi, sangat
mengasihi, dielus-elus ya kan. Terus dikasih makan, dikasih minum, jangan sampai hewannya mati kelaparan. Nah, dari cerita ini ternyata ada arti rohaninya loh. Coba kita baca di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Nah, itu. Ayat 12, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Lalu ayat ke-13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Nah, ayat 14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, ternyata dari cerita tadi ada loh arti rohaninya. Mau tahu nggak arti rohaninya apa? Nah, jadi gembala yang tadi itu, yang menyelamatkan domba itu, digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi dan menyayangi kita. Tuhan Yesus nggak biarkan kita kesusahan, tidak biarkan kita bersedih. Lalu domba-domba itu adalah gambaran dari kita semua, dari anak-anak, dari Caca juga. Nah, tapi apa artinya domba yang hilang? Nah, ternyata domba yang hilang itu adalah kita yang berbuat dosa, kita yang tidak taat, kita yang tidak nurut. Kalau disuruh mama, papa bilangnya nanti-nanti, enggak dikerjakan. Nah, itu termasuk tidak taat. Terus juga domba yang hilang itu suka berbohong, suka mukul temennya, suka merampas mainan temennya. Nah, itu enggak boleh. Nah, ternyata ada akibatnya loh kalau misalnya kita nakal, kita enggak nurut. Ternyata akibatnya kita akan tersesat dan terjatuh. Seperti siapa? Seperti domba yang hilang tadi, yang terjatuh di dalam semak belukar. Nah, mau nggak kira-kira anak-anak kalau sampai terjatuh dan tersesat gitu? Jadi kita nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau misal kita masih mau untuk disucikan dan diubahkan, kita masih bisa loh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, seperti gembala yang tadi yang menyelamatkan domba yang hilang itu, yang jatuh itu. Karena sebenarnya Tuhan itu enggak mau kalau kita menjadi domba yang hilang. Nah, karena setelah kita diselamatkan, kita juga harus tekun dalam ibadah pengembalaan, ibadah pelayanan, dan harus tekun dalam kandang pengembalaan. Nah, apa sih artinya tergembala dengan benar dan baik di kandang pengembalaan? Dan hanya mendengar suara gembala saja. Nah, kalau di gereja, gembala kita siapa? Ada yang tahu enggak? Nah, kalau di gereja itu, gembala kita adalah Opawi. Nah, kalau misalnya anak-anak tanya, contoh untuk menjadi anak-anak taat tuh gimana sih, C? Nah, anak-anak bisa dengar-dengaran sama papa mama. Kalau misalnya disuruh tidur, jangan malah main. Kalau misalnya disuruh belajar, jangan malah tidur. Nah, juga taat kepada guru-guru di sekolah. Kalau disuruh kerjain PR di rumah, dikerjain, jangan dianggurin, jangan enggak dikerjain, jangan malas. Nah,
Terus kalau misalnya ada yang ajak untuk berbuat dosa, misalnya diajak bohong sama temennya, atau diajak mencuri sama temennya, anak-anak kira-kira mau apa enggak? Jangan mau ya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nanti membuat hati Tuhan Yesus jadi sedih. Terus nggak cuma hati Tuhan Yesus aja yang sedih, tapi hati papa mama juga sedih. Hati opawi juga sedih melihat anak-anak nggak taat, nggak nurut. Nah, yang betul adalah kita saling mengasihi dan juga saling sayang sama teman, sama papa mama, sama guru-guru di sekolah, sama kakak atau sama adik. Jangan bertengkar terus. Nah, terus juga nggak boleh bohong lagi, harus jujur sama papa mama. Kalau misalnya anak-anak ada ambil kue di meja, ambilnya diem-diem. Nah, anak-anak harus jujur sama papa mama, bilang kalau anak-anak sudah ngambil kue yang di meja, nggak boleh sembunyi-sembunyi, terus nggak mau ngaku. Nah, terus juga nggak boleh nakal lagi, kalau misalnya disuruh mandi, nggak boleh malas-malasan, nggak boleh lari-lari kalau disuruh mandi. Terus kalau disuruh ke gereja, kalau masih ngantuk disuruh bangun ke gereja, harus bangun, harus siap-siap, harus pakai baju yang bagus. Nah, contoh lagi nih perbuatan baik yang bisa anak-anak lakukan. Itu bisa rajin ke gereja. Lalu kalau misalnya anak-anak di ibadah offline di gereja, terus anak-anak ditunjuk jadi petugas persembahan kalau misalnya di gereja. Nah, itu termasuk pelayanan kepada Tuhan. Terus juga bisa anak-anak ikut ibadah, ikut koor sekolah minggu, nyanyi koor sekolah minggu. Yang paling dekat tanggalnya tanggal 11 dan 12 November yang akan datang. Itu di mana? Di Malang, di Geraha Cakrawala. Nah, kalau anak-anak nyanyi, anak-anak ikut koor sekolah minggu, anak-anak di situ juga akan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak bisa jadi contoh buat yang kita sudah yang besar-besar. Kalau anak-anak masih kecil tapi sudah bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau misalnya anak-anak ini sudah taat, tidak nakal lagi, tidak bohong lagi, bisa nurut sama papa mama, ternyata ada hasilnya loh. Nah, hasilnya itu kita bisa ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus bisa menjawab apapun yang menjadi permohonan doa kita. Misalnya anak-anak kesusahan nih cari kerjain PR, anak-anak kesusahan kerjain ulangan di sekolah. Terus anak-anak berdoa, Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberi hikmat kepada anak-anak supaya bisa mengerjakan PR-nya, supaya bisa mengerjakan ulangannya. Nah, itu kalau misalnya anak-anak sudah menjadi anak yang taat, anak yang baik. Tapi kalau anak-anak masih nakal, masih nggak mau berubah, masih suka bohong, anak-anak nggak bisa ditolong sama Tuhan. Karena masih ada dosa yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya anak-anak doa, Tuhan nggak bisa dengar, Tuhan nggak bisa jawab doa kita karena anak-anak masih berbuat dosa, anak-anak masih nakal, masih nggak nurut, masih nggak taat sama papa mama. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak sudah bertobat, anak-anak sudah bisa nurut, sudah bisa menjadi anak yang manis, Tuhan pasti mendengarkan dan menolong kita. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Nah, oleh karena itu, anak-anak harus belajar taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran sama siapa aja? Pertama, taat dengar-dengaran sama papa mama. Terus taat dengar-dengaran sama guru-guru di sekolah.
Terus taat dengar-dengaran sama siapa lagi? Sama Opawi. Terlebih taat dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah, kalau dengan begitu, kita bisa menjadi biji mata Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan meskipun kita masih kecil-kecil. Nah, ini yang bisa Kakak Gaby sampaikan hari ini, biarlah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan membuat anak-anak bisa semakin mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah sore ini dengan berdoa lagi. Nah, anak-anak ikuti Kak Gaby ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami seperti anak-anak manis yang selalu memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar bisa menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan.